Keserakahan membuat kita tidak bisa menikmati berkat. Anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan tahu kebenaran firman Tuhan pastilah murah hati dan suka menabur, karena mereka tahu bahwa Tuhan pasti memberkati orang yang menabur. Tapi sayangnya banyak imam-imam yang tidak tahu batas hak para imam. Sebagai seorang imam di dalam pelayanan, khususnya mimbar atau dalam sebuah penggembalaan, kita harus tahu bahwa ada batas-batas hak para imam. Ada batasan di dalam mengambil apa yang menjadi bagian atau hak kita sebagai imam. Dalam perjalanan kami membawa grup ke Israel baru-baru ini, kami sempat mengunjungi 7 jemaat di Turki. Di dalam perjalanan ini kami didampingi oleh seorang tour guide bernama Orhan yang sangat cerdas. Dia menjelaskan dengan begitu baik tentang sejarah-sejarah yang terjadi di masa lalu, dan ada satu kalimat yang dia ucapkan yang sangat menggelitik hati saya dan tidak bisa saya lupakan. Orhan menjelaskan bahwa di bait Allah itu ada satu tempat di belakang mimbar imam, lalu di belakangnya ada satu ruangan yang merupakan tempat penyimpanan korban-korban persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan. Kalau mereka membawa emas, perak, dan sebagainya, itu disimpan di ruang itu. Untuk makanan tentu akan dibagikan. Orhan mengatakan begini, jemaatlah yang meracuni para imam dengan pemberian mereka. Saya jadi teringat kepada seseorang yang menceritakan kepada saya kejadian yang terjadi di sebuah gereja. Bagaimana seorang konglomerat super kaya di salah satu kota di Indonesia, karena dia sangat cinta Tuhan, dia sangat murah hati, dia kasihan lihat gembalanya cuma naik kijang kapsul, lalu dia memberkati hamba Tuhan ini dengan mobil Lexus. Kemudian tidak berapa lama dia mengganti mobil Lexus ini dengan mobil Mercy terbaru. Lalu tidak lama kemudian diganti lagi mobil Mercy ini dengan mobil Force kalau nggak salah. Kemudian beberapa tahun setelah pemberian-pemberian ini diberikan, gembala gereja ini menjadi berubah hatinya. Fokusnya kepada materi melebihi fokus sebenarnya yang harusnya menjadi bagian dia sebagai imam, yaitu mengembalakan umat Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa bukannya tidak boleh memberkati hamba-hamba Tuhan. Sangat boleh. Malah ketika Anda menabur, Tuhan pasti memperhitungkan. Tetapi jangan sampai pemberian-pemberianmu itu terlalu berlebihan sehingga meracuni hati gembalamu, meracuni hati para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam yang seharusnya mengerti ada batasan hak para imam. Ada batasan yang boleh diambil untuk menjadi bagian imam. Karena bagaimanapun seorang imam tidak boleh bekerja selain dari pelayanan mimbar, selain dari pekerjaan mengurus umat Tuhan, sehingga dia butuh support untuk hidup sendiri dan keluarganya. Tapi jangan sampai pemberian kita itu terlalu berlebihan sehingga akhirnya pemberian-pemberian itu malah meracuni para pendeta. Keserakahan itu pada akhirnya membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-16 dikatakan begini, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Arti kata memuntahkannya adalah wasted, terbuang, menjadi sia-sia. Berkat Tuhan yang begitu baik yang diberikan oleh orang-orang karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka mengasihi kita, menjadi sesuatu yang harusnya kita nikmati dalam hidup kita. Tapi karena kita serakah, kita tidak mau berbagi dengan orang lain, akibatnya berkat yang kebanyakan itu jadi wasted, jadi sia-sia. Keserakahan membuat kita tidak bisa menikmati berkat. Bahaya sekali kalau Anda memiliki pelayanan yang sangat besar, dipercaya Tuhan dengan keuangan yang begitu melimpah. Kalau hatimu kecil, bisa-bisa Anda tenggelam di dalam cinta uang, keserakahan, dan akhirnya hatimu teracuni. Motivasi hati yang semula tulus jadi berubah dan bahkan melupakan hak batas seorang imam, dan akhirnya kita lupa siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita yang sesungguhnya.